Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta didikku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Semangat ya di siang hari ini. Semangat. Absen ya. Semangatnya sambil nguap ya, Warzeli. Udah absen online semua ya, hadir semua ya, Nak ya. Kita masuk Ya, ke Bu. UKT 4.4 ya, di pertemuan 3. Masih mengenai teks eksposisi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ana Silvia, silahkan pimpin doa, Nak. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Ana Silvia telah memimpin doa. Iya, Adapun Bu. tujuan Sama-sama. pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi ya, lalu menulis teks eksposisi. Nah, untuk menulis teks eksposisi itu ada video mengenai cara menulis teks eksposisi ya. Bisa kalian lihat dulu videonya, pahami ya cara menulis teks eksposisi. Ada videonya muncul? Halo semuanya. Videonya muncul ya? Kita mempelajari tentang apa itu teks kemudian struktur teks eksposisi, kebahasaan dan jenis teks eksposisi. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis teks eksposisi. Ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan untuk menulis teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan dibuat. Sebagai contoh, kita akan membuat teks dengan topik pengolahan sampah. Langkah kedua adalah menentukan tujuan. Sebagai contoh, saya ingin membuat teks yang memaparkan pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna. Setelah kita menentukan topik dan menentukan tujuan, maka kita akan membuat kerangka. Sebagai contoh, saya membuat kerangka yang pertama tentang pengertian sampah. Kemudian kedua, jenis-jenis sampah. 3, pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis. 4, manfaat teknologi tepat guna untuk mengolah sampah. Kemudian selanjutnya, kita akan mengumpulkan bahan. Dari mana bahan-bahan kita kumpulkan? Kalian dapat mengumpulkan bahan-bahan tersebut dari internet, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Tetapi dalam teks eksposisi, sumber-sumber tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Selanjutnya, setelah kita menentukan topik, tujuan, menyusun kerangka, kemudian mengumpulkan bahan, maka kita sudah bisa menulis karangan teks eksposisi. Oke, sekarang kita lihat teks berikut ini. Berdasarkan topik dan tujuan yang sudah saya buat tadi, yaitu topiknya adalah pengolahan sampah, kemudian tujuannya adalah memaparkan pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna, maka teks ini saya beri judul teknologi tepat guna sampah. Kemudian kerangka yang pertama tadi adalah pengertian sampah. Saya memaparkan berdasarkan informasi yang sudah saya kumpulkan bahwa sampah merupakan barang tidak terpakai yang dibuang atau kotoran alami seperti daun dan batang pohon. Sampah dikumpulkan di tempat pembuangan agar tidak mendatangkan penyakit bagi manusia. Akan tetapi berkat teknologi tepat guna, sampah dapat dijadikan barang bernilai ekonomis. Kemudian kerangka yang kedua adalah jenis sampah. Nah, di sini berdasarkan pengumpulan data, saya menemukan ada 2 jenis sampah. Kemudian saya paparkan. Secara umum, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Keduanya dapat didaur ulang menjadi berbagai barang baru. Dengan teknologi tepat guna, sampah organik dapat digunakan kembali untuk mengembangkan industri pengolahan kompos. Selain itu, sampah organik juga diolah menjadi industri bahan bangunan. Sementara itu, sampah anorganik dapat digunakan kembali untuk mengembangkan industri daur ulang. Kertas bekas dapat didaur ulang oleh industri kertas, sedangkan sampah plastik dapat didaur ulang menjadi bahan baku industri.
Dengan teknologi tepat guna hingga bahan baku industri, itu adalah perwujudan atau pengaplikasian dari kerangka pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Kemudian yang terakhir, kerangka terakhir adalah manfaat teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah. Nah, ini ada di beberapa kalimat terakhir, yaitu teknologi tepat guna dapat mengubah barang yang sudah tidak bermanfaat menjadi barang yang dipakai kembali. Penggunaan teknologi tepat guna tersebut turut membantu mengamankan lingkungan sehingga alam tetap asri. Itu adalah contoh menulis teks eksposisi. Bagaimana, sudah dapat dipahami? Jika sudah dapat dipahami, silahkan kalian mencoba sendiri di rumah bagaimana caranya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, itu adalah cara menulis teks eksposisi tadi dengan 5 langkah. Ya. Langkah pertama apa, Ana Silvia? Langkah pertama menentukan topik. Ya, langkah pertama menentukan topik, bisa apa saja topiknya ya. Di situ contohnya ada pengolahan sampah. Ya. Ya. Tentang pendidikan boleh, topiknya tentang kesehatan boleh, yang sekarang sedang gencar-gencarnya ya dibicarakan viral ya. Lalu Ya, Bu. ada yang kedua, Ani Agnes. Yang kedua, jangan tidur, ayo. Menentukan tujuan. Ya, menentukan tujuan. Lalu yang ketiga, Deden? Membuat kerangka. Membuat kerangka ya. Mulai dari apa itu pengertiannya, jenis-jenisnya ya. Pokoknya membuat kerangka dari mulai gagasan pokok ke gagasan penjelasnya ya. Lalu yang keempat, apa yang keempat, Ahmad Faisal? Mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan. kemudian mengumpulkan bahan, maka Ya. kita sudah bisa menulis karangan teks eksposisi. Yang kelima, Kita lihat teks berikut. Oke. yang kelima, Yola. Menulis karangan. Ya, menulis karangan. Lalu persiapan untuk menulis karangan ya. Ibu punya tugas untuk kalian ya. Yaitu menulis teks eksposisi tapi dengan Sisi. ya, yaitu mengenai cara membuat KTP tugasnya ya. Ini Ibu share tugasnya ya. Cara membuat KTP, nanti Ibu kirimkan alamat ya videonya, lalu kalian buat menjadi teks eksposisi ya. Jadi langkah-langkahnya ya. Kalian uraikan menjadi teks eksposisi. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Nah, itu adalah video mengenai cara membuat KTP ya. Warna itu penting untuk ekspresikan dirimu. Jadi tugas kalian adalah menulis teks eksposisi, yaitu cara membuat KTP. Itu topiknya ya, topik teks eksposisinya. Cara menulis KTP sesuai dengan video yang tadi Ibu share ya, nanti Ibu share di grup WA. Jadi kalian tuliskan cara membuat KTP,
Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Syaratnya apa saja? Tadi kan ada ya syarat-syaratnya ya membuat KTP di situ. Ya, baiklah. Ya, Ibu rasa sudah jelas. Silahkan, karena waktu ya, silahkan Deden pimpin doa nak untuk menutup pembelajaran ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Deden ya telah memimpin doa. Ibu Ya, akhiri Bu. pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat untuk pembelajaran daringnya, tugasnya Ibu tunggu ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.